Halo adik-adikku semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judulnya, hari ini kakak akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Rabu 7 April 2021. Untuk tayangan hari ini sudah kakak sesuaikan dengan yang ada di TVRI ya adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir karena 100% original. Untuk materi yang dibahas di kelas 5 berjudul Prasangka dan di kelas 6 berjudul Keragaman Budaya. Kalau adik-adik semua penasaran dengan isi videonya, pastikan kalian semua sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Terima kasih bagi adik-adik semua yang sudah subscribe. Bagi yang belum, bisa segera subscribe ya, kakak tungguin nih. Oke, kalau sudah subscribe semua, langsung saja kita masuk ke materi untuk kelas 5 terlebih dahulu. Untuk ringkasan materi kelas 5 di episode 65 kali ini adalah Kak Evan mengajak Sherin membuka wawasan tentang suku, agama, serta ras. Kemudian kita akan belajar menuliskan pengalaman tentang prasangka, serta mengenali ciri-ciri kalimat fakta dan opini. Pada intuisi bilangan, kita akan menghitung persentase penduduk dengan membuat garis bilangan. Kita juga akan belajar menentukan miniatur alat musik tradisional dengan mengetahui ukuran sebenarnya dan skalanya. Untuk proyek akhir minggu, kita akan mencari gambar pendukung yang akan dimaksudkan ke dalam profil budaya tersebut. Misalnya, gambar pakaian adat, senjata daerah, hingga alat musik tradisionalnya. Itulah ringkasan materi untuk kelas 5 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti biasa di skip ya adik-adik, tidak perlu ditulis. Langsung saja adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu sebutkan 5 alat musik tradisional dan asal daerahnya. Jawabannya yang pertama ada serunai, yaitu alat musik yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Yang kedua ada guoto, yaitu alat musik daerah yang berasal dari Papua Barat. Yang ketiga ada kolintang, alat musik daerah atau tradisional yang berasal dari Sulawesi Utara. Yang keempat ada angklung, alat musik tradisional yang berasal dari daerah Jawa Barat. Dan yang kelima ada demung, yaitu alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Itulah beberapa contoh alat musik tradisional yang bisa kalian tulis untuk jawabannya. Kalau kalian tahu alat musik lainnya, kalian bisa menuliskan di buku catatan atau buku tugas kalian ya. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, sebutkan 5 pakaian daerah dan asal daerahnya. Kalau tadi alat musik tradisional, soal yang kedua ini adalah pakaian daerah. Jawabannya yang pertama ada pakaian daerah ulos yang berasal dari Sumatera Utara. Yang kedua ada pangsi dari Banten. Yang ketiga ada kebaya dari Jawa Tengah. Yang keempat ada pesaan dari Jawa Timur. Dan yang kelima ada ule balang dari Nanggro Aceh Darussalam. Nah itulah beberapa pakaian daerah dari asalnya juga. Kalau adik-adik dari daerah mana nih, terus pakaian adatnya apa, bisa tulis di kolom komentar ya, agar kita bisa sama-sama belajar. Untuk kelas 5 cukup sampai sini dulu ya. Sekarang kakak akan masuk ke materi kelas 6. Untuk ringkasan materi kelas 6 di episode 65 kali ini adalah Rizka sedang bersiap untuk ikut acara dongeng virtual bersama penulis favoritnya yaitu Dewi Paramita. Setelah menyapa peserta, Mbak Dewi Paramita membacakan tulisan tentang sirih pinang. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud sirih pinang? Rizka lalu mengerjakan tugas dari Mbak Dewi, yaitu menulis pengalaman tentang kebiasaan suku lain, serta membahas tentang fakta dan opini bersama Rio. Mereka juga mempelajari soal min, median, modus dengan soal ogah-ogah yang diarak menjelang peringatan Hari Raya Nyepi di Bali.
Mereka lalu mengeksplorasi data tinggi oga-oga yang akan dilibatkan dalam upacara pengerupukan. Nah, itulah ringkasan materi untuk kelas 6 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti di kelas 5 tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu apa itu tradisi Hapa? Jawabannya, tradisi Hapa adalah tradisi makan sirih pinang di dalam masyarakat Sumba Timur disebut Hapa. Hapa ini merupakan sebagai lambang kekerabatan dalam pergaulan sehari-hari, bahkan dalam berbagai acara seperti perkawinan dan kematian dan beberapa acara lainnya. Jadi di acara tersebut itu disiapkan Hapa ini atau disiapkan sirih pinang. Jadi tamu yang ke sana bisa menggunakan sirih pinang ini. Kalau tidak mau, itu bisa dibawa pulang atau diberikan ke orang lain. Nah, semakin banyak sirih pinang yang dibuang di depan rumah, orang yang memiliki acara tersebut merasa tersanjung karena banyak yang menggunakan sirih pinang tersebut atau yang biasa disebut sebagai tradisi Hapa. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu apakah kalian pernah melihat tradisi suatu daerah? Tulislah pengalamanmu. Nah, ini kakak berikan salah satu contoh ya. Pernah, yaitu tradisi temu manten Jawa. Tradisi temu manten adalah bagian dari serangkaian prosesi pada upacara perkawinan adat Jawa yang bertujuan agar perkawinan tidak diganggu oleh roh-roh jahat dan supaya menjadi keluarga yang baik dan bahagia, keluarga yang bertanggung jawab, serta menjaga kehormatan serta selamat dunia akhirat. Nah, itulah contoh tradisi yang pernah kakak lihat. Kalau kalian tahu atau pernah melihat tradisi daerah lain, kalian bisa menuliskan ya. Kalau belum pernah, kalian bisa menuliskan jawaban ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video-video baru berikutnya.